heeft nu ook voor Indonesië gekozen. En ze zijn daar wel ook echt bezig met de next step. Ja. Dus echt ook proberen iets te creëren met elkaar. Los van de Indonesische boys die daar ook gewoon een competitie... Om de secondes krijg ik DM's van komt er Indonesië, komt er Gewoon gewoon voor afgoding eigenlijk. ik zag- een spits. Ze zoeken ook echt een spits. Ja. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Romain ini pemain muda kita yang lahir pada 20 Juni tahun 2000, sekarang bermain di FC Utrecht, memang di liga atas di Eredivisie. Nah, apakah dia akan didatangkan? Nah, itu kan banyak yang sudah rumor itu berhembus. Kemarin ya dalam sebuah podcast dia sudah mengatakan bahwa sudah dihubungi, sudah berbicara dengan Pak Ketua Umum ya PSSI Pak Eri. Punya perasaan yang besar untuk Timnas Indonesia, cerita oleh Romani yang akan menjadi target utama PSSI selanjutnya. Ya, kita tahu semua Timnas Indonesia kemarin berhasil mengalahkan Vietnam dalam 2 leg sekaligus. Itu tandanya Indonesia berpeluang besar untuk melaju ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan saja untuk bisa ke round 3. Bahkan hasil imbang saja dapat memastikan Timnas Indonesia ke babak berikutnya dengan asumsi Vietnam dikalahkan Irak. Dengan begitu peluang Timnas Indonesia go to Afrika ke Piala Dunia terbuka lebar. Tetapi untuk bisa lolos ke Piala Dunia dari wakil Asia, Timnas Indonesia masih harus memperkuat diri dengan hal itu. PSSI masih mencari pemain grade A, pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Salah satunya adalah Ole Romani. Penyerang FC Utrecht yang baru-baru ini memberikan cerita menarik tentang dirinya dihubungi oleh PSSI. Lantas seperti apakah ceritanya? Ja, er zijn nu... Als je jouw Insta checkt ook, Ja, dan kom je er zeker. niet aan. Nee, zie ik. Dat is Indonesië. Indonesië, ja. Mijn Ja. oma is daar geboren. Ja. Dus Wat gebeurt er dan? Willen ze je binnenhalen? Of wat, want Ja, ik heb het even niet gecheckt nog. Dat is een zijn- understatement. Ja? er zijn wat Ja. gesprekken geweest, ook met de president van de Indonesische Je voetbal. hebt die gesprekken al gehad. Ik heb die gesprekken gehad. Ja, sowieso ook een hele eer, omdat het mijn oma is daar geboren en Ja. mijn moeder heeft daar ook. Dus aan die kant heb ik sowieso veel verhalen en ook wel een gevoel bij. Ya, fakta menarik, di mana para pemain Timnas Indonesia yang bermain di tanah leluhurnya menimbulkan efek positif yang luar biasa. Pasalnya, para pemain keturunan sukses membantu dan membuat Timnas Indonesia menunjukkan elektabilitas yang meningkat. Dimulai dari lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Asia di level usia yang berbeda, mulai dari senior, U23, dan U20. Di senior, Timnas Indonesia sukses mengukir sejarah dengan lolosnya Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Meski berada satu grup dengan tim-tim kuat seperti Irak, Jepang, dan Vietnam. Di mana dari penampilan tersebut Timnas Indonesia dipuji oleh beberapa tokoh pelatih bahkan pemain Jepang dengan mengatakan bahwa Indonesia telah berada di jalur yang tepat. Di mana striker andalan Jepang seperti Aya Seuda memberikan pujian kepada Indonesia dengan mengatakan, Indonesia telah berada di jalur yang benar, mereka berada di ranking 146 FIFA, tapi tidak menampilkan permainan sepak bola yang negatif melawan kami. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong layak diapresiasi dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Saya yakin Indonesia patut diperhitungkan. Uap Aya Seuda seperti yang dikutip dari bolasport.com. Score it and become a hero. Indonesia with a chance. Oh my word! Look at the whole team. Look what it means. Ya, menurut kami, tak perlu menunggu 2 atau 3 tahun lagi. Dengan datangnya pemain keturunan yang berdatangan seperti dengan datangnya Tom Haye, Nathan, Jay Itzes hingga Ragnar Orat Mangoen, Timnas tampil mengerikan di babak kualifikasi Piala Dunia. Terbaru Timnas Indonesia sukses mengalahkan Vietnam 3 kali berturut-turut, di mana yang sebelumnya Vietnam sangat sulit untuk kita kalahkan. Bahkan dalam pertemuan terakhir kita berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0 tanpa balas di kandangnya sendiri, yang dalam 20 tahun terakhir Timnas Indonesia tak pernah menang di kandang Vietnam. Ya,
Dari terbuka lebarnya Timnas Indonesia ke round ketiga inilah PSSI kini kembali mencari pemain keturunan grade A yang mumpuni yang layak menjadi salah satu masalah di Timnas Indonesia seperti yang kita tahu striker tunggal. Di mana Timnas Indonesia tak mempunyai striker nomor 9 yang dapat menciptakan gol meski dalam keadaan sempit dan sulit. Maka tak heran jika opsi mendatangkan Ole Romani layak untuk didatangkan. Di mana baru-baru ini Tricker FC Utrecht Ole Romani sudah bicara soal kemungkinan dirinya menjalani naturalisasi sebagai warga negara Indonesia untuk Timnas Indonesia. Bahkan Ole Romani mengaku sudah bicara dengan Erick Thohir. Ya, Ole Romani sendiri merupakan pemain keturunan Belanda yang darahnya diturunkan dari sang nenek. Dalam wawancara dengan YouTube Football Premier, Ole Romani menceritakan dirinya lewat FaceTime. Ole Romani juga bercerita dia merupakan teman dari Ragnar Oratmangoen dan Maarten Paes yang baru saja menjalani naturalisasi. Dan mengatakan, Ragnar Oratmangoen adalah teman saya, Maarten Paes juga. Saya bermain dengan keduanya di NEC Nijmegen. Saya juga sempat berbicara dengan Pak Erik dan saya memikirkannya. Sangat menarik jika bermain untuk Indonesia. Dan banyak dari mereka yang mendukung saya untuk ayo datang ke Indonesia. Jadi striker. Ucap Ole Romani seperti yang dikutip dari YouTube Football Premier. Heeft nu ook voor Indonesië gekozen. En ze zijn daar wel ook echt bezig hè, met de next step. Ja. Dus echt ook proberen iets te creëren met elkaar. Los van de Indonesische boys die daar ook gewoon een competitie. Om de secondes krijg ik DM's van komt er Indonesië, komt er Gewoon gewoon voor afgoding eigenlijk. Ik zag een spits. ze zoeken ook echt een spits. Ja, Ya, sebelumnya kita juga pernah mendengar dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menyebutkan akan ada pemain naturalisasi baru sebelum Juni 2024. Dan nampaknya hal itu dikonfirmasi Shin Tae-yong sendiri dalam Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. 벤네 선수는 또 6월달 전에 기아할 수 있는 선수가 생길 것 같아서 일단 준비하고 있고 실질적으로 사실 베리 캠프장님한테 상당히 감사하고 마인드를 열고 우리 인도네시아 축구가 잘 되기 위해서 보이지 않게 적극적으로 많이 도와주시고 후원해주시고 그러다 보니까 대표팀도 Ya, kedatangan para pemain keturunan memang terbukti menambah kekuatan baru dalam diri Timnas Indonesia. Di mana hal serupa pun juga disoroti oleh Shin Tae-yong menyoroti kontribusi penting pemain naturalisasi dalam meningkatkan performa Timnas Indonesia. Shin Tae-yong menekankan bahwa keberadaan pemain naturalisasi tidak hanya menambah warna baru, tetapi juga memperkuat skuad Garuda. Dengan Ole sendiri adalah striker mematikan bagi lawan, ia pun juga bisa berduet di udara untuk memenangkan duel dan mencetak gol. Dan inilah yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Bahkan Ole juga mengakui bahwa dirinya memang mempunyai dari keturunan Indonesia dari sang nenek. Dan ibunya pernah tinggal di Indonesia. Jadi hal yang wajar jikalau ingin dinaturalisasi ke Indonesia sebagai pemain Timnas. Tinggal saat ini PSSI dan Shin Tae-yong yang mendengar kode tersebut untuk segera meminangnya agar segera bermain untuk Timnas Indonesia. ja, er zijn nu Als je jouw Insta checkt ook, Ja, dan kom je er zeker. niet aan. Nee, zie- Dat is Indonesië. Indonesië. Ja. Mijn Ja. oma is daar geboren. Ja. Dus Wat gebeurt er dan? Willen ze je binnenhalen? Of wat, want Ja, ik heb de- het even de- niet gecheckt nog. Dat is een zijn- understatement. Ja? er zijn wat Ja. gesprekken geweest, ook met de president van de Indonesische Je voetbal. hebt die gesprekken al gehad. Ik heb die gesprekken gehad. Ja, sowieso ook een hele eer, omdat het mijn oma is daar geboren en Ja. mijn moeder heeft daar ook. Dus aan die kant heb ik sowieso veel verhalen en ook wel gevoel bij. Ya, jadi itulah tadi bagaimana Ole Romani yang memberikan kode ketertarikannya ingin membela Timnas Indonesia. Menurut kalian bagaimana?